Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Apa kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Sehat kita semua. Semoga kita mendapat limpahan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita belajar bersama berkaca diri atau B3D ya. Subhanallah. Ini bagian 1 dan poin kita tentang sabar. Nah, sabar. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke istilah dalil-dalil bahasa Arab, Al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama tentang sabar, ya, kita ingin tahu dulu nih sebetulnya apa sih yang kita pahami tentang sabar ini kira-kira. Jadi kita semua harus bicara nih. Kita harus bicara apa yang kita pahami selama ini tentang sabar. Ya. Bapak Ibu, nanti kita coba minta masukan. Ya. Kita kalau dengar sabar, ya apa sih yang pernah kita dengar tentang sabar ini? Kalau dimarahin orang kita disuruh sabar. Sabar itu ada batasnya, betul ya? Enggak. Sabar tuh ada batasnya kata orang. Ini cerita kata orang-orang nih. Ya, yang selama ini kita tangkap dari lingkungan kita, dari orang-orang tuh, sabar tuh ada batasnya, betul nggak? Sekali sabar, 2 kali, nah, ya sabar. Tapi begitu 3 kali, sorry. Ya, nah ini yang kita pahami tentang sabar. Kalau kita dimarahin orang, kalau kita difitnah orang, kalau kita disakiti orang, kita nasihatin teman kita. Kamu udah sabar aja. Ya kan gitu. Terus jawab orang yang dinasihati itu biasanya gimana? Sabar enak aja. Lu nggak ngerasain tahu. Yang ngerasain nih gue. Betul ya? Sakitnya tuh sakit di sini gitu, lu sih nggak ngerasain tuh, ya kan? Sabar enak aja sabar, dia yang enak, gue sakit tuh, ya. Nah, kalau kita sabar, lama-lama bisa darah tinggi. Betul nggak? Ini yang kita alami selama ini tentang istilah sabar itu. Terus dalam persepsi kita, nah persepsi ini apa ya? Dalam pandangan kita, dalam benak kita, kira-kira dengan kalimat-kalimat tadi itu, sabar itu apa sih? Ikhlas, nahan diri. Udah nahan diri doang gitu ya? Aduh, nggak boleh bales gitu ya? Nggak boleh bales. Nahan diri. Nah, karena banyak yang ditahan, akhirnya stres, makan hati. Ya. Oh iya,
Oh, makannya apa saja? Ya, nah, akhirnya makan hati. Nah, ya jadi banyak yang ditahan stres. Dimarahin suami, sabar. Akhirnya, Manyun aja Pak. manyun. Di sini nggak habis-habis. Dipaksa oleh kita untuk diem. Ya. Nah, ada tetangga saya, dia nggak bisa tuh nahan, karena dia darah tinggi. Pak Lukman, saya nggak bisa tahan-tahan katanya. Apa yang mau marah, saya marah. Karena kalau saya nggak lakukan itu, saya nggak marahin lagi orang lain. Saya nggak suka saya marahin orang lain, saya lepas katanya. Tapi kalau saya tahan, saya darah tinggi saya jadi naik tuh gitu. Jadi dia kalau udah dilepas, perasaannya lega. Gitu. Nah, perasaan dia yang lega, orang lain? Nah, orang lain nyungsep. Tuh, ini gini Bapak Ibu. Ya karena pemahaman tentang sabar dia seperti ini. Ya, diam. Nahan. Nah, ini seperti ini nahan. Tapi apakah benar begini pemahamannya terus menerus? Ya, apa perlu kita perbaiki nggak? Sedikit kali ya. Hah? Sedikit, perbaiki sedikit aja. Orang ada yang mencaci agama terus kita diam aja. Ada orang caci agama kita diam aja gitu ya. Suruh sabar. Diinjak-injak suruh sabar. Dijajah suruh sabar. Ini masalah Bapak Ibu. Hah? Gitu. Ya? Sabar ada batasnya begitu ya? Inilah terjadi. Nah, sekarang Bapak Ibu, apakah pemahaman kita tentang sabar ini cukup sampai di sini selesai? Atau kita akan perbaiki lagi? Yang mana nih? Perbaiki lagi, perdalam lagi, ya? Belajar lagi tentang sabar. Kenapa kita harus pelajari lebih dalam? Kenapa? Penting nggak sabar untuk hidup? Penting. Penting nggak sabar untuk kehidupan kita? Penting nggak? Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau penting, apakah kita setiap mengalami musibah harus sabar? Harus. Apakah hanya ngomelin orang terus kita sabar? Tidak. Lihat dulu kebahagiaannya. Tidak lagi ya? Tidak. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, sabar ya di dalam diri kita. Apakah kita hanya sabar yang bersifat insidentil? Insidentil itu apa ya? Sesekali. Sesekali sabar, sesekali sabar. Sesekali sabar. Apakah sifat kalimat sabar itu seperti itu? Enggak juga. Atau kita berusaha untuk memiliki karakter sabar seumur hidup? Yang mana? Nah, yang kita mau yang mana? Jadi ada sabar insidentil, ya, ada sabar yang dipahami dengan baik, kemudian dipakai dalam hidup menjadi karakter kita, karakter sabar seumur hidup. Yang mana? Karakter sabar seumur hidup. Begitu. Nah, kalau begitu kita harus mendalami, memakai untuk seumur hidup. Betul nggak? Gitu. Nah, kalau begitu, untuk kita pakai dia seumur hidup, tentunya kita harus ngerti dengan baik, pahami dengan baik, dipakai ya? Dipakai seumur hidup atau sekali-sekali? Dipakai seumur hidup. Karena itu Rasulullah SAW, sabar itu adalah pakaianku. Dipakai seumur hidup. Kenapa Bapak Ibu sabar harus dipakai seumur hidup? Karena sabar itu
dipakai untuk menghadapi segala macam keadaan di dalam kehidupan. Betul nggak? Menghadapi istri harus sabar nggak, Pak? Nah, Bapak nih yang saya tanya. Bapak yang saya tanya. Gimana Pak Didi? Sabar ya. Bapak yang saya tanya. Menghadapi istri harus sabar nggak, Pak? Harus. Saya nggak perlu tanya kenapa ya. Nggak perlu ya. Sekarang tanya ibu-ibu. Ibu-ibu, ya menghadapi suami harus sabar nggak? Saya nggak tanya kenapa. Kalau nggak tanya kenapa nanti perang dia. Ya, saya nggak perlu tanya itu. Tapi harus ya. Nah, kita suami istri menghadapi anak harus sabar nggak? Harus. Ya. Hah? Gimana? Ekstra sabar menghadapi anak. Ya. Menghadapi apalagi nih? Pekerjaan harus sabar nggak? Tuh harus sabar. Ya, nih, ya nih, yang kerjaannya rumit. Ya, ini juga kerjaannya rumit ya. Ya. Ini menjawab sendiri. Nah, makanya kesini. Ya, tadi menghadapi istri harus sabar, menghadapi suami harus sabar, menghadapi anak harus sabar, menghadapi pekerjaan harus sabar, betul? Betul nggak? Berarti dipakai di semua lini nih. Menghadapi mbak juga. Nah, menghadapi mbaknya juga harus sabar. Menghadapi anak buah harus sabar. Menghadapi atasan harus sabar. Betul nggak? Ya? Yang menghadapi kesulitan hidup harus sabar. Nggak punya duit harus tuh. Ya, menghadapi musibah harus sabar. Menghadapi menantu harus sabar. Menghadapi cucu harus sabar tuh. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, sabar tuh dipakai di mana? Yang dipakai bukan sekedar tahu. Berarti sabar itu dipakai di seluruh lini kehidupan. Terlebih lagi menghadapi fitnah, menghadapi orang lain yang jahat dengan kita, menghadapi lingkungan yang kita tidak suka, betul? Menghadapi keadaan-keadaan sulit, menghadapi musibah-musibah besar. Ya. Nah, kalau kita menghadapi kesenangan perlu sabar nggak? Sabar dulu. Nah, tuh, misalnya Bapak Ibu tiba-tiba dapat duit banyak, perlu sabar nggak? Nah, kenapa perlu sabar? Nanti di aura-aura aja. Nah, karena kalau udah duit banyak, bawaannya apa? Dia awur-awur. Awur-awur tuh apa aja mau dibeli. Tuh. Sabar ngabisin tuh Pak. Nah, ya ini tadi kita lihat menghadapi keadaan. Ini semua. Menghadapi diri sendiri harus sabar nggak? Nah, tuh. Menghadapi diri sendiri harus sabar nggak? Tuh, lihat. Habis nakal. Nah, coba. Ya, kita pengen sholat khusyuk. Ya, waktu kita didik diri kita untuk khusyuk, perlu sabar nggak? Tuh, bayangkan Bapak Ibu, sabar itu 24 jam dipakai atau hanya diketahui sepintas, yang mana yang betul? Dipakai. Apa bedanya? Tahu tentang sabar dengan memakai sabar. Bedanya apa? Kalau tahu belum tentu dipakai. Kalau tahu belum tentu dipakai. Tahu sih saya udah pengajian tiap hari.
20 tahun ngaji. Tapi soal sabar ternyata belum tentu dipakai. Makanya banyak juga temen yang bilang, lu ngaji lama. Wah, mana-mana pengajian, ngerti ini, ngerti itu. Tapi ngomelnya nggak habis. Tuh. Iya kan? Ini masalahnya Bapak Ibu. Ya, jadi sabar yang dipakai. Seberapa lama dipakainya? Seumur hidup. Kalau gitu, sabar model apa ini? Ya, satu kata namanya sabar. Itu betul-betul orang itu dicintai oleh Allah karena sabarnya itu. Ya, orang itu benar-benar dapat pahala yang tanpa batas dengan sabar itu. Orang itu bersama Allah karena sabarnya itu. Innallaha ma'as-sabirin. Kurang apa coba? Ya, coba bayangkan. Kalau kita misalnya ya menjadi rakyat, terus presiden bilang sama kita, Lukman, kamu akan selalu bersama saya. Kira-kira apa tuh maksudnya? Maksudnya apa kira-kira? Presiden ngomong, ya, dia bilang, hai Lukman, kamu akan selalu bersama saya. Apa maksudnya tuh? Dijamin tuh apa-apanya tuh. Nah, Tuh keren. coba bayangkan tuh. Jadi kalimat kamu bersama saya, artinya itu apa coba? Coba. Percaya banget. Artinya kalau kita susah diapain? Tuh. Innallaha ma'as sabirin. Orang yang sabar itu bersama Allah, selalu bersama Allah. Artinya apa di situ? Coba deh. Di situ kita dilindungi, di situ kita disayangi, di situ kita ditolong. Lebih mana? Udah, nanti kamu saya tolong, ya, kamu saya tolong. Kalimatnya itu, kamu saya tolong. Tapi satu lagi kalimat, kamu selalu bersama saya. Yang mana yang lebih kuat? Bersama saya itu. Kalau minta tolong sekali doang, kamu saya tolong sekali doang bisa jadi. Tapi kalau kamu bersama saya, apa yang terjadi? Setiap saat pertolongan itu akan datang, itu bedanya. Dan itu hanya kepada orang-orang yang Innallaha ma'as-sabirin. Mahal nggak sabar itu? Di hadapan Allah Ta'ala. Tuh, bayangkan itu. Nah sekarang sabar nggak pernah kita pelajari secara tuntas, mendalam, dan dipakai. Ngadepin persoalan hidup perlu sabar, bekerja perlu sabar, ngadepin istri perlu sabar, suami perlu sabar, anak perlu sabar. Nah bagaimana ini keadaannya? Ini Bapak Ibu, ya. Nah sehingga kajian kita kali ini tentang sabar. Ya, ini kita akan lakukan secara mendetail dan mendalam. Karena ini akan kita pakai seumur hidup. Ya, makanya saya minta direkam, ya. Karena sekali saya bicara ini, mudah-mudahan anak cucu kita tinggal dengerin. Ya kan? Anak cucu kita nih. Ya, tinggal dengerin. Kita kan akan nggak ada. Betapa pentingnya satu kata ini, sabar ini. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya sudah buatkan ini. Ya. Ya, di dalam berkaca diri ada satu kata yang namanya sabar. Ya. Kita juga ada yang namanya bukunya, belajar bersama berkaca diri. Nah, ini diperlihatkan itu ya. Oh ya. Sabar. Ya, macam-macamnya itu. Nah, sudah kita kutipkan juga ayat-ayat yang berkaitan dengan sabar. Kita akan kaji sabar ini ke akar-akarnya. Dan kita akan pakai seumur hidup. Ya.
Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk memakai seumur hidup. Ya, saya akan memakai seumur hidup karena ini penting untuk saya. Penting nggak untuk Bapak Ibu? Penting nggak untuk anak cucu? Ah, itu kita buat dan kita pakai.